Industri pariwisata adalah salah satu sektor yang paling terdampak akibat pandemi. Di tengah dan pasca pandemi, pelaku pariwisata harus melakukan adaptasi dan inovasi untuk menggarap destinasi NEWA, Nature, Eco, Wellness, dan Adventure. Selamat datang di program Join Just on IndiHome Special Session bersama saya Yuswo Hadi yang akan mengangkat tema The New Normal 100. Sebelum kita masuk ke tema pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube IndiHome dan follow semua sosial media IndiHome. Sobat IndiHome juga bisa mendapatkan e-certificate di setiap episode Join Special Session dengan mengikuti pretest dan post-test di indihome.co.id/join. Episode kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana perubahan atau tren yang terjadi di industri pariwisata. Pandemi telah menyebabkan berubahnya landscape pariwisata di mana muncul 4 ekonomi baru ya akibat adanya pandemi dan 4 ini menyebabkan perubahan dan menciptakan new rule of the game ya, rule of the game yang baru di mana para pelaku pariwisata wajib untuk mengikuti itu. Kalau dia nggak mengikuti dia akan fall, dia akan jatuh. Kalau dia mengikuti dia akan survive. 4 ekonomi itu adalah yang pertama adalah hygiene ekonomi. Jadi pandemi telah menciptakan ekonomi baru di mana hygiene atau kesehatan dan keselamatan itu menjadi prioritas utama customer. Teman-teman yang di resto misalnya, maka cleanliness dan healthiness itu menjadi faktor kunci ya. Jadi kita memasuki era hygiene ekonomi di mana kesehatan dan keselamatan nomor 1. Yang kedua adalah apa yang saya sebut sebagai low touch ekonomi ya. Low touch ekonomi artinya ekonomi di mana para pemain itu persentuhan di antara pemain ekonomi itu dihindari ya, low touch ya. Makanya kemudian digital menjadi solusi di situ. Yang ketiga adalah less crowd ekonomi. Less crowd ekonomi adalah ekonomi di mana para pemain ekonomi itu menghindari kerumunan. Karena apa? Karena kerumunan itu bisa menyebabkan penularan COVID, pandemi dan seterusnya ya. Itu yang ketiga. Dan kemudian yang terakhir adalah pandemi mendorong terbentuknya low mobility ekonomi. Ekonomi di mana pergerakan antar orang, antar pelaku ekonomi itu menjadi terbatas ya. PPKM itu adalah upaya pemerintah untuk membatasi mobilitas konsumen, membatasi mobilitas masyarakat ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk agar pandemi tidak menyebar kemana-mana ya. Jadi pandemi telah menyebabkan menghasilkan ekonomi baru dengan new rule of the game ya, dengan rule of the game yang baru. Yang pertama hygiene ekonomi, kemudian low touch ekonomi, kemudian less crowd ekonomi dan low mobility ekonomi ya. Keempat ekonomi ini berjalan secara simultan dan kemudian mengobrak-abrik ya, merubah sama sekali landscape industri pariwisata. Apa dampaknya? Yang pertama adalah bahwa destinasi yang diinginkan oleh konsumen itu nanti akan bergeser secara mendasar ya. Saya mengidentifikasi ada 4 ya destinasi yang nanti akan diminati selama dan pasca pandemi yang saya sebut dengan NEWA ya. NEWA itu singkatan, yaitu N-nya adalah nature ya, E-nya adalah eco ya, kemudian W-nya adalah wellness dan A-nya adalah adventure. Jadi konsumen nanti untuk menghindari dampak buruk dari pandemi, mereka akan memilih destinasi-destinasi NEWA, nature, eco, wellness dan adventure ya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, pandemi juga akan mengarahkan dunia pariwisata itu ke arah mengarah atau shifting ke arah mikroturism ya. Mikroturism itu adalah turisme yang atau pariwisata yang perjalanan jaraknya pendek dan waktunya pendek gitu ya. Dan itu tidak menggunakan pesawat ya kebanyakan. Nah, nanti mungkin akan balik lagi setelah semuanya normal. Tetapi setidaknya di masa pandemi dan setelah
medium term setelah pandemi itu tidak naik pesawat tetapi naik road trip atau naik mobil. Dan memang saya sudah melakukan survei dan memang 83% konsumen mengatakan mobil paling aman di masa pandemi adalah mobil, termasuk untuk berliburan. Jadi newa dan mikroturism ya. Jadi turism nanti akan waktunya, jaraknya akan pendek-pendek, Jakarta paling jauh mungkin Jogja, Semarang gitu atau Bandung gitu. Tapi kenapa Bali itu menjadi sepi? Karena jaraknya jauh dan harus naik pesawat. Orang masih menghindari naik pesawat. Makanya di satu sisi Bandung, Surabaya, Semarang, kemudian Jogja itu ramai luar biasa. Tapi Bali itu sepi. Karena apa? Karena tren pariwisata ke arah mikro. Implikasinya apa bagi customer? Implikasinya adalah para pelaku pariwisata mesti harus melakukan adaptasi dan inovasi untuk tadi itu. Yang pertama mesti harus package pariwisatanya harus mengarah kepada newa ya, newa, nature, eco ya. Nature itu artinya gunung, laut dan seterusnya. Eco itu ke pedesaan, sawah dan seterusnya. Maka desa wisata akan booming. Nanti wellness itu yoga dan seterusnya. Orang justru nyari yang sepi-sepi, dan kemudian adventure, kita adventure ya ke gunung dan ke laut dan seterusnya. Itu ya. Jadi dampaknya, implikasinya adalah para pemain pelaku pariwisata itu mesti harus adaptasi dan berinovasi mengikuti perubahan baru akibat 4 ekonomi tadi itu ya. Makanya saya katakan di dunia pariwisata itu agility is your most valuable asset. Jadi agility itulah kecepatan, kelincahan dan ketepatan kita beradaptasi dengan perubahan di pasar ya. Harus cepat, lincah dan tepat yang penting, karena bisa cepat dan lincah tapi ternyata mendaratnya keliru, masuk got gitu ya, tidak tepat gitu ya. Kalau begitu namanya nggak agile gitu. Jadi ini perubahannya akan luar biasa di masa pandemi, dan para pemain pariwisata mesti harus menjadi agile company. Dan oleh sebab itu saya mengatakan bahwa agility is your most valuable asset di industri pariwisata. Aktivitas apapun kini semakin bisa dilakukan di mana saja, termasuk di rumah, tanpa khawatir aktivitas terbatasi. IndiHome selain menyediakan jaringan internet berkualitas, juga menghadirkan layanan tambahan seperti mini pack channel TV, OTT video streaming, layanan cloud gaming Gameku, hybrid box tambahan, dan masih banyak lagi yang bisa Sobat IndiHome lihat dengan mengunjungi indihome.co.id. Demikian pembahasan episode kali ini. Nantikan join special session bersama saya berikutnya. Jangan lupa untuk kunjungi microsite indihome.co.id/join, lalu ikuti pretest dan post-testnya untuk mendapatkan e-certificate. Ikuti terus program join, di mana akan ada banyak pesan-pesan edukasi, tips, parenting, dan banyak lainnya dari para ahli dan influencer hanya di sosial media IndiHome. Aktivitas tanpa batas, karya tanpa batas.